Wow, Erick Thohir jadi Superman Timnas Indonesia. Netizen kagum tanpa istirahat demi kemenangan. Di balik sorot mata yang tenang, Timnas U23 Indonesia siap menyerang. Drama kartu kuning, Justin Hubner siap beraksi, Timnas U23 Indonesia bersiap-siap hadapi Irak. Waspada, 3 pemain Irak paling mematikan menanti Timnas U23 Indonesia. Siapakah dia? Berikut ini ulasannya. Sorotan Sintayong, Rafael Struijk, pilar tak tergantikan Timnas U23 Indonesia. Heboh, media Vietnam serukan Timnas U23 Indonesia lebih unggul dari Irak. Lihatlah rincian kontroversialnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, Erick Thohir jadi Superman Timnas Indonesia. Netizen kagum tanpa istirahat demi kemenangan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, telah menunjukkan dedikasi luar biasa untuk Timnas Indonesia dengan bolak-balik antara Jakarta dan Doha demi kepentingan tim. Tidak hanya mendampingi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23, tetapi juga menyelesaikan urusan penting terkait naturalisasi pemain baru. Sebagai contoh, setelah pertandingan dramatis melawan Timnas Uzbekistan U23, Erick langsung kembali ke Indonesia untuk mengurus status Martin Paes yang telah menjadi WNI, serta memastikan proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven berjalan lancar. Namun, dedikasinya tidak berhenti di situ. Erick Thohir bahkan kembali ke Qatar untuk mendukung Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Timnas Irak U23. Ini menunjukkan komitmen tak kenal lelahnya untuk memastikan kesuksesan Timnas Indonesia di panggung internasional. Reaksi positif dari netizen pun mengalir deras. Mereka tak henti-hentinya memberikan dukungan dan apresiasi atas semangat Erick Thohir yang membara. Dengan tanpa lelahnya bergerak demi Timnas, Erick Thohir telah menjadi pahlawan bagi banyak orang dalam perjuangan menuju kemenangan. Nggak ada capeknya Pak Erick, semangat, tulis salah satu netizen. Semangat terus, tambah yang lain. Sehat selalu Pak Erick, kami percaya pada Anda, sambung yang lainnya. Dukungan dari publik ini semakin memperkuat semangat Erick Thohir untuk terus berjuang dan memimpin Timnas Indonesia menuju prestasi gemilang. Di balik sorot mata yang tenang, Timnas U23 Indonesia siap menyerang. Artikel seiring datangnya pertempuran terakhir di Piala Asia U23 Qatar, Timnas U23 Indonesia menghadapi tantangan besar melawan Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Namun di tengah ketenangan yang menghiasi wajah mereka, ada keputusan mematikan yang diambil oleh pelatih Sintayong. Dalam suasana yang terlihat seolah-olah tenang, winger Timnas U23 Indonesia, Jam Kelisroyer, membocorkan pesan rahasia dari sang pelatih. Pelatih Sintayong meminta kami untuk memasuki pertarungan dengan ketenangan pikiran, ungkap Schroyer dengan suara yang datar namun tegas. Dia ingin kami memperlihatkan kemampuan sejati kami di lapangan tanpa beban dan tanpa ragu. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, skuad Garuda Muda telah merapatkan barisan dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Meski harus mengakui keunggulan Uzbekistan sebelumnya, semangat untuk bangkit dan menang masih membakar di dalam hati setiap pemain. Kami telah meneguhkan tekad kami dalam latihan, ujar Schroyer dengan suara yang meyakinkan. Kami sepakat bahwa pertandingan melawan Irak adalah momen krusial bagi kami untuk menunjukkan kekuatan sejati kami. Dalam langkah yang penuh pertimbangan, para pemain termasuk Hernando Ari dan kawan-kawannya menyadari pentingnya pertarungan melawan Irak ini. Kemenangan bukan hanya akan membawa mereka ke Olimpiade 2024 Paris, tetapi juga akan menjadi penegasan atas kekuatan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan hati yang tenang namun langkah yang tegas, Timnas U23 Indonesia memasuki medan perang. Dukungan dari masyarakat tanah air dianggap sebagai energi tambahan yang akan menguatkan mereka dalam pertempuran ini. Saatnya kami menyerang, kata Schroyer dengan nada yang mantap.
Doa dari seluruh Indonesia akan menjadi penopang bagi kami. Bersama, kita akan menaklukkan medan pertempuran ini demi nama Indonesia. Drama kartu kuning, Justin Hubner siap beraksi, Timnas U23 Indonesia bersiap-siap hadapi Irak. Artikel dalam atmosfer yang penuh dramatis. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa Justin Hubner siap untuk bertarung bersama Garuda Muda dalam pertarungan sengit melawan Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 Qatar. Meskipun bayangan hukuman kartu kuning mengintai, semangat Hubner tidak goyah. Walau sudah terkena 2 kartu kuning sepanjang fase grup dan semifinal turnamen ini, Hubner diizinkan untuk beraksi di laga penting ini. Nova Arianto dengan tegas menyatakan Justin Hubner akan memperkuat tim karena sebelumnya ada pemutihan kartu kuning. Namun situasi berbeda bagi Rafael Struijk yang terpaksa absen di laga semifinal melawan Uzbekistan karena hukuman akumulasi kartu kuning. Meskipun demikian, semangat tim tetap berkobar dalam menatap pertarungan mendatang. Meskipun Rizky Ridho harus absen karena kartu merah yang diterima, Timnas U23 Indonesia tetap siap berjuang dengan kekuatan penuh. Komang Teguh yang telah menunjukkan performa luar biasa sejauh ini bersiap untuk memimpin lini pertahanan bersama Hubner dan Muhammad Ferrari. Dalam kisah yang memikat, ketegangan di lapangan tidak menyurutkan semangat Garuda Muda untuk meraih kemenangan. Kemenangan atas Irak akan membawa mereka lebih dekat ke Olimpiade 2024 Paris, sebuah impian yang telah mereka kejar dengan tekun. Dengan hati yang penuh semangat dan tekad yang tak tergoyahkan, Timnas U23 Indonesia bersiap untuk mengukir sejarah. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dianggap sebagai pendorong utama dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Drama kartu kuning tidak akan menghentikan langkah kami, tegas Nova Arianto. Kami bersatu sebagai satu tim, siap menghadapi segala tantangan yang datang. Mari kita bersama-sama menjadikan impian ini nyata. Waspada, 3 pemain Irak paling mematikan menanti Timnas U23 Indonesia. Siapakah dia? Berikut ini ulasannya. Artikel dengan tantangan yang menegangkan di depan mata, Timnas U23 Indonesia bersiap untuk menghadapi Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertarungan epik ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Kamis (2 Mei 2024) malam waktu Indonesia Barat, dan kedua tim tidak akan menyerah begitu saja dalam meraih kemenangan. Pasca kekalahan di laga sebelumnya, keduanya tampil dengan semangat membara untuk meraih tiket terakhir ke putaran final Olimpiade 2024. Meski berada pada catatan yang mirip, keduanya tak akan mundur dalam upaya merebut kemenangan. Irak dengan keunggulan dalam mencari pelanggaran telah menunjukkan ketangguhan mereka sepanjang turnamen. Dibekali 3 hadiah penalti dari wasit, mereka menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan. Timnas U23 Indonesia harus berhati-hati dan siap menghadapi permainan agresif lawan. Dalam kubu Irak, terdapat 3 nama yang menjadi ancaman nyata bagi skuad Garuda Muda. Ali Jassim dengan 3 golnya dari eksekusi penalti telah menjelma menjadi eksekutor utama Irak. Muntahar Mohamed, kapten tim, memiliki peran penting di lini tengah dan menjadi sumber ancaman dari jarak jauh. Sementara Ali Al-Mosawi, walaupun belum mencetak gol, harus diwaspadai karena pergerakannya yang lincah di sisi kanan. Dengan penuh semangat dan determinasi, Timnas U23 Indonesia siap menghadapi tantangan ini. Mereka akan berjuang mati-matian untuk mengamankan tiket ke Paris, dan dukungan penuh dari masyarakat tanah air menjadi kekuatan tambahan yang tak tergantikan. Heboh, media Vietnam serukan Timnas U23 Indonesia lebih unggul dari Irak. Lihatlah rincian kontroversialnya.
Artikel dengan sorotan yang membara dari media Vietnam, Timnas U23 Indonesia menjadi perbincangan hangat menyusul klaim kontroversial bahwa mereka lebih superior dari Irak dalam Piala Asia U-Strip 23 2024. Duel epik antara Timnas U23 Indonesia dan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis malam. Dan spekulasi tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang sudah menjadi topik utama. Meskipun Timnas U23 Indonesia seringkali dianggap sebagai underdog dibanding Irak, media Vietnam, khususnya The Tao 247, telah menyoroti perbedaan kualitas pemain dari kedua tim. Meski Irak memiliki sejarah yang lebih cemerlang di level senior, media tersebut menekankan bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki nilai banderol pemain yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 8 juta euro atau sekitar 83 miliar rupiah, dibandingkan dengan Irak yang hanya memiliki banderol 98 juta euro atau sekitar 34 rupiah, 5 miliar. The Tao 247 mengklaim bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki sejumlah pemain kunci yang memiliki profil setara atau bahkan lebih baik dari pemain Irak, termasuk Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner, yang bermain di klub dengan profil yang sama atau lebih baik dari Irak. Mereka juga menyoroti performa mengesankan Timnas U23 Indonesia selama turnamen, berhasil mengatasi lawan-lawan kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan dengan gaya permainan menyerang yang menakjubkan. Sementara itu, media tersebut menilai bahwa Irak belum menunjukkan performa yang stabil di Piala Asia U23. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa lawan kuat seperti Tajikistan dan Arab Saudi, Irak terbukti kesulitan melawan tim yang bertahan dengan banyak pemain seperti Vietnam dan cenderung mengandalkan kesalahan lawan untuk meraih kemenangan. Dengan klaim yang menghebohkan ini, media Vietnam menegaskan bahwa Timnas U23 Indonesia telah membuktikan diri sebagai tim yang lebih baik dan lebih siap secara keseluruhan untuk bersaing di turnamen ini. Apakah ini hanya gertakan atau fakta yang sesungguhnya? Penonton sepak bola harus menantikan perkembangan selanjutnya dengan hati-hati. Sorotan Sintayong, Rafael Struijk, pilar tak tergantikan Timnas U23 Indonesia. Artikel dalam sorotan hangat jelang pertandingan penting. Sintayong, pelatih Timnas U23 Indonesia, memancarkan pujian yang membara untuk Rafael Struijk menjelang duel melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Dengan penuh sanjungan, Sintayong mengakui peran vital yang dimainkan oleh Struijk dalam perjalanan tim. 2 gol yang diukirnya selama turnamen ini menjadi bukti keunggulan Struijk, terutama saat menghadapi Korea Selatan di perempat final. Dia telah menunjukkan performa luar biasa sejak awal turnamen, ujar Sintayong dengan nada penghormatan. Prestasi gembilangnya di fase grup telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad kami. Meskipun absen dalam semifinal karena hukuman kartu kuning, Struijk telah kembali dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia telah memanfaatkan waktu istirahatnya untuk pemulihan yang optimal, jelas Sintayong dengan percaya diri. Saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim dalam pertarungan melawan Irak. Sementara itu, Sintayong juga menyoroti semangat juang tim meskipun harus menerima kekalahan dari Uzbekistan. Kami telah mengalami masa sulit, tetapi kami bangkit dari situ, tegasnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan semangat yang membara dan keyakinan yang kuat, Timnas U23 Indonesia bersiap untuk menorehkan sejarah baru di lapangan hijau. Dukungan penuh dari seluruh bangsa menjadi pendorong utama dalam mengejar cita-cita menuju Olimpiade 2024 di Paris. Pilar-pilar seperti Struijk adalah cermin dari kekuatan dan semangat kami, tutur Sintayong dengan penuh haru. Kami bersama-sama sebagai satu tim, siap untuk menaklukkan semua rintangan yang menghadang. Drama Marcelino Ferdinand dibuang klub diterima oleh raksasa Liga 1 Belgia.
Drama mendebarkan melanda karier Marcelino Ferdinand. Kontraknya di KMS KD Inse telah berakhir menghadirkan pertanyaan besar, apakah langkah selanjutnya bagi pemain muda ini? Setelah 1,5 tahun di KMS KD Inse dengan hanya 7 penampilan dan 1 gol, masa depan Marcelino tampak suram. Apalagi musim ini ia hanya mendapat 3 kali bermain dengan waktu bermain yang sangat terbatas, menandakan kemungkinan kecil untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Apakah ini akhir perjalanan Marcelino di Eropa? Apakah ia akan kembali ke tanah air untuk melanjutkan karier sepak bolanya? Namun, ada cahaya kecil di ujung terowongan. FC Vedender, salah satu klub papan atas Liga 1 Belgia, muncul sebagai pelamar potensial bagi Marcelino. Apalagi klub ini baru saja mendapatkan promosi ke kasta teratas, membuat peluang untuk berkembang semakin menarik. Namun, drama tak berhenti di situ. FC Vedender, klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Sihar Sitorus, membuka pintu untuk Marcelino. Apakah ini kesempatan emas bagi pemain muda untuk menanjak di level yang lebih tinggi? Jika ini terjadi, Marcelino akan bergabung dengan pemain-pemain Indonesia lainnya yang telah sukses di Liga 1 Belgia. Drama Marcelino Ferdinand memasuki babak baru yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Akankah ia berhasil menaklukkan Liga 1 Belgia? Semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari sang pemain muda yang penuh talenta ini. Aji Santoso, pesan tegas untuk pesepak bola muda. Jangan terjebak di luar negeri sebelum matang. Aji Santoso, legenda timnas Indonesia, menghadirkan pesan tegas untuk para pesepak bola muda tanah air. Dalam konteks semakin banyaknya pemain muda yang melanglang buana di luar negeri, Aji memberikan wejangan yang penuh semangat dan ketegasan. Menurut Aji, langkah bermain di luar negeri harus diambil dengan bijak. Pesepak bola muda perlu mematangkan kemampuan mereka di tanah air sebelum merantau ke luar negeri. Aji menekankan bahwa membangun dasar yang kuat di Indonesia akan menjadi pondasi penting sebelum melangkah ke panggung internasional. Sementara beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam telah merasakan panggung internasional, Aji menyoroti pentingnya selektivitas dan pemahaman atas situasi klub yang ditawari kepada pemain muda. Mendapatkan tawaran untuk bermain di luar negeri adalah hal yang hebat, tetapi pesepak bola muda harus selektif. Mereka perlu memastikan bahwa klub dan situasinya sesuai dengan kebutuhan karier mereka, ujar Aji dengan tegas. Aji juga menegaskan bahwa di usia muda fokus pada pembelajaran dan pengembangan kemampuan teknis sangatlah penting. Dengan kata lain, tidak semua pemain harus tergesa-gesa bermain di luar negeri, terutama jika mereka belum siap secara teknis dan mental. Pemain muda perlu memilih dengan bijak. Mereka harus memastikan bahwa bergabung dengan klub di luar negeri adalah langkah yang tepat untuk perkembangan karier mereka, tandas Aji. Dengan pesan tegas dan semangat yang menggebu, Aji Santoso memberikan arahan yang sangat berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Menjadi pemain muda yang tangguh dan berkualitas bukan hanya soal bermain di luar negeri, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh di negeri sendiri. Satu keuntungan timnas U23 Indonesia jelang jumpa Irak, tuas Stadion Abdullah bin Khalifa kembali naungi Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia memiliki satu keuntungan sebelum laga lawan Irak. Timnas U23 Indonesia bakal bersua Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis malam. Kemenangan bakal mengantarkan timnas U23 Indonesia ke putaran final Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia memiliki sebuah keuntungan saat jumpa Irak. Keuntungan yang dimaksud datang saat Garuda Muda main di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi rumah timnas U23 Indonesia selama main di Piala Asia U23. Stadion Abdullah bin Khalifa memberi tuah kepada timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Di level senior, timnas Indonesia mengunci kemenangan perdana atas Vietnam sejak 2016 di stadion ini.
Di turnamen U23, Timnas U23 Indonesia baru sekali kalah dari 4 pertandingan saat berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifah. Timnas U23 Indonesia hanya kalah saat menghadapi Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23. Saat itu, Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan. Uzbekistan jadi salah satu tim kandidat terkuat untuk jadi juara Piala Asia U23. Sepanjang turnamen Piala Asia U23, Timnas U23 Indonesia hanya sekali tampil di luar Stadion Abdullah bin Khalifah. Momen tersebut terjadi pada laga pembuka Piala Asia U23 lawan tuan rumah Qatar. Pada laga tersebut, Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Pelatih Timnas U23 Irak, Radhi Senaishil, sampai mengeluhkan kondisi tersebut. Radhi Senaishil meminta AFC melangsungkan pertandingan di stadion yang berbeda. Ex-pemain belakang Irak tersebut mengaku tidak terlalu nyaman bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifah. Saya menuntut agar pertandingan diadakan di stadion yang berbeda dari stadion tempat tim Irak dan Indonesia memainkan pertandingannya, kata Senaishil pada konferensi pers sebelum pertandingan. Sebenarnya Irak juga memiliki kenangan bagus di stadion ini. Irak memastikan tiket ke putaran final Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil usai tampil di stadion ini. Kala itu Irak memenangi laga perebutan juara ketiga melawan tuan rumah Qatar, menang 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Namun itu tidak bisa menjadi kendala bagi kami. Kami sebelumnya lolos dari stadion ini untuk Olimpiade terakhir dan kami akan lolos, ujarnya. Tiga penyerang ganas Timnas Indonesia U23 yang siap bobol gawang Irak U23, nomor 3 calon top skor. Sebanyak 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U23 yang siap membobol gawang Timnas Irak U23 akan diulas di sini. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menantang Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium. Laga ini teramat penting bagi kedua tim, sebab tim yang menang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang kalah harus tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Timnas Guinea U23, untuk memperebutkan 1 tiket tersisa di Olimpiade Paris 2024. Daripada repot menghadapi Guinea U23, Timnas Indonesia U23 wajib menang atas Irak U23 demi mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Untuk mengalahkan Irak U23, Timnas Indonesia U23 dapat mengandalkan 3 penyerang ganas di bawah ini. Siapa saja? Berikut 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U23 yang siap bobol gawang Irak U23. Pemain pertama yaitu Marcelino Ferdinand. Pemain ini memang biasa bertugas sebagai winger. Namun dalam praktiknya, pesepak bola 19 tahun ini kerap menusuk masuk ke kotak penalti untuk melepaskan assist atau mencetak gol. Di Piala Asia U23 ini, Marcelino Ferdinand telah mengemas 2 gol. Ia hanya terpaut 1 bola dari top skor sementara Piala Asia U23. Pemain kedua yaitu Witan Sulaiman. Selanjutnya ada Witan Sulaiman. Seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman juga biasa beroperasi sebagai winger. Namun ketika dibutuhkan, Witan Sulaiman dapat tiba-tiba masuk ke kotak penalti untuk membobol gawang lawan. Contohnya ketika tembakan pelacing Witan Sulaiman merobek gawang Timnas Yordania U23 di matchday pamungkas grup A Piala Asia U23. Pemain ketiga yaitu Rafael Struijk. Terakhir ada Rafael Struijk. Melihat performa brilian saat 2 kali membobol gawang Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23, penyerang 21 tahun ini berpotensi mencetak bola ke gawang Irak U23. Terlebih, penyerang Ado Den Haag ini dalam kondisi prima karena absen di laga semifinal Piala Asia U23 jika mencetak gol malam ini. Rafael Struijk berpotensi finish sebagai top skor Piala Asia U23 2024. Ia saat ini mengoleksi 2 gol, hanya terpaut 1 bola dari top skor sementara. Sebut saja Ali Jasim Irak, Liang Jun Korea Selatan, Hussein Norchav Uzbekistan,
Abdullah Radif, dan Aiman Yahya Arab Saudi. Heboh, PSSI gratiskan tiket Piala Asia U17 Putri 2024, ayo dukung Timnas Indonesia. Berita Bali bersiap menyambut semarak Piala Asia U17 Putri 2024 yang akan digelar pada 6 hingga 17 Mei 2024. Timnas U17 Putri Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam turnamen yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia ini. Dua arena megah, Stadion Kapten Iwayan Dipta dan lapangan latihan Bali United akan menjadi saksi pertandingan sengit antara 8 negara peserta. Dengan dukungan penuh dari Bali, semangat perjuangan Timnas U17 Putri Indonesia semakin berkobar. Menariknya, PSSI memberikan kejutan dengan menggratiskan tiket pertandingan, menjadikan kesempatan untuk mendukung Timnas U17 Putri Indonesia lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kabar baik ini pastinya memicu antusiasme tinggi karena setiap orang dapat turut merasakan atmosfer kejuaraan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Namun meski tiketnya gratis, PSSI tetap menerapkan prosedur pendataan penonton untuk menjaga ketertiban. Terkait mekanisme pengambilan tiket gratis belum diumumkan secara resmi, tetapi pastikan Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari PSSI. Direktur Turnamen PSSI, Roni J. Suhatril menyatakan kompetisi ini menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan animo dan ketertarikan wanita pada olahraga sepak bola. Timnas U17 Putri Indonesia telah bersiap dengan pemusatan latihan di Bali di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki. Dari 30 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang akan dipilih untuk membela timnas dalam Piala Asia U17 Putri 2024. Jadwal pertandingan yang telah ditetapkan akan memastikan momen-momen tak terlupakan. Dukunglah Timnas U17 Putri Indonesia saat mereka menghadapi Filipina dalam laga pembuka grup A di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Senin 6 Mei. Segera meriahkan Piala Asia U17 Putri 2024 dan buktikan dukunganmu kepada Timnas U17 Putri Indonesia.